Shalom. Shalom. Belum tangannya semua, kata Pak Bambang. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur kita ada di bulan yang terakhir tahun 2010 Desember. Sekarang tanggal 19. Berarti kalau Tuhan kehendaki, kalau Tuhan izinkan 12 hari, 11 hari, 12 hari kita akan tinggalkan tahun 2010. Kita akan memasuki tahun 2011. Tahun 2010 itu tahun pemulihan dan tahun kelimpahan. Amin. Tahun 2009 saudara tahu? Tahun apa? Mujizat yang kreatif. Tahun 2011 multiplikasi dan promosi. Biarlah semua jemaat Tuhan di tempat ini mengalami multiplikasi dan promosi. Amin. Dan lewat ibadah hari ini, pagi hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita responi, saya sangat percaya dalam kehidupan kita akan mengalami multiplikasi, akan ada promosi. Semua dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya kita semua ada di tempat ini bukan satu kebetulan. Amin. Aminnya nggak mantap nih. Amin. Saudara kasih salam, kamu ada di tempat ini bukan satu kebetulan. Amin. Haleluya. Saya ajak kita untuk baca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat ke-10. Kita baca sama-sama. 2 Korintus pasal 5 ayat ke-10. 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa setiap kita, pribadi lepas pribadi, harus bertanggung jawab terhadap hidupnya. Pasangan suami istri, dia nggak bertanggung jawab, nanti satu kali, ayo sama-sama menghadap Kristus. Tidak ada pribadi lepas pribadi. Orang tua sama anaknya, ayo menghadap tahta pengadilan Kristus. Tidak, pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan jelas berkata seperti itu. Tidak kelompok gereja A, gereja B, gereja C, sampai gereja Z. Ayo kita rombongan hadap Yesus yuk. Tidak bisa seperti itu. Alkitab berkata pribadi lepas pribadi. Apapun yang saudara dan saya lakukan, satu kali nanti akan masuk dalam tahta pengadilan Kristus. Amin. Amin. Saya waktu ada kesempatan kembali kemarin kembali ke Indonesia, saya ada kesempatan untuk melayani di penjara Cipinang, rumah tahanan Cipinang. Saya pelayanan di sana. Yang hadir jemaatnya segini mas sedikit. Itu mereka penuh, 2 baris gitu, penuh semua. Tapi mereka orang-orang yang mengalami masalah tentang perbuatannya. Saya renungkan dalam hidup ini, itu ada 2 yang membuat penyebab. Tentang perkataan bisa mengalami mati, tentang perbuatan juga bisa mengalami kematian. Perbuatan kita yang salah, misal contoh, seorang merampok, dia berbuat itu, dan ada seorang polisi yang lihat dan pow, dia bisa mati langsung. Dan lewat perkataan Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Tetapi di dalam pelayanan yang saya perhatikan, di penjara-penjara itu banyak karena perbuatan, bukan karena mulutnya. Tetapi lidahnya ini bisa membuat mati secara rohani. Kalau saudara suka berkata yang sia-sia di dalam beribadah, engkau hanya beribadah tapi nggak jumpa sama Tuhan. Begitu juga tentang tingkah laku perbuatan.
Kalau perbuatan kita tidak baik, kita bisa hanya sampai ke gereja, tetapi nggak bisa naik ke gunung kudus Tuhan. Tuhan berkata siapa? Firman-Nya berkata, kita baca di dalam Mazmur 15. Mazmur pasal ke-15. Ayat 1. Mazmur pasal 15. Ayat 1. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela. Sampai di situ aja. Itu berarti tentang perbuatan. Tentang perbuatan justru membuat kita bisa menumpang di rumah Tuhan. Tetapi juga dengan perbuatan kita nggak bisa menumpang di rumah Tuhan. Jadi berarti benar-benar perbuatan itu sangat serius. Tingkah laku, tingkah langkah perbuatan kita itu sangat serius. Saudara engkau yang bekerja, perhatikan tingkah langkah perbuatan saudara. Saudara engkau yang beribadah, perhatikan tingkah langkah perbuatan saudara. Saudara yang berkeluarga, perhatikan tingkah langkah perbuatan saudara. Lewat perbuatan, satu kali nanti akan masuk dalam takhta pengadilan Kristus. Kita akan tinggalkan tahun 2010, tetapi ada kesempatan untuk kita merenungkan sejak dari Januari sampai hari ini 19 Desember. Bagaimana tingkah langkah perbuatan kita? Apakah sungguh menyenangkan hati Tuhan, atau justru membuat Tuhan susah hatinya? Terlebih lagi, di dalam kehidupan setiap kita, roh Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Apakah sungguh-sungguh Roh Kudus itu tidak berduka dengan tingkah langkah perbuatan kita? Atau justru dia berduka senantiasa, sehingga kita ke gereja tetapi nggak mengalami ada sesuatu sukacita. Ke gereja datang malas-malas, baca Alkitab nggak mau, berdoa nggak mau, mulut memuji nggak mau. Itu hati-hati. Coba lihat, jangan-jangan tingkah langkah perbuatan kita ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi biarlah lewat ibadah kita hari ini, kalau saudara-saudara yang mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Amin. Dan lewat perbuatan, saya pernah baca-baca, saya lihat akibat dari perbuatan. Saya ajak kita lihat tentang Daud. Perbuatan Daud. Di dalam 2 Samuel pasal ke-12. 2 Samuel pasal ke-12 ayat ke-9 dan ke-10. 2 Samuel 12 ayat 9 dan ke-10. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Ini perbuatan Daud. Saat waktu posisi Daud itu sudah di atas top, jadi raja, justru di situ dia jatuh. Dia jatuh, dia ambil, dia pikir dengan kekuasaannya dia bisa semau-maunya. Saudara dan saya perhatikan posisi kita, itu rupanya juga tetap tidak aman. Karena ada bisa perbuatan-perbuatan yang menghina Tuhan. Maka itu hati-hati.
Setiap kita, mari selidiki perbuatan kita sepanjang tahun ini. Saya berdoa jangan ada sampai yang menghina Tuhan, yaitu dengan mengambil istri orang. Itu hati-hati. Apalagi mengambil harta bukan milik kita. Itu juga hati-hati. Karena satu kali siapapun kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Siapapun juga. Di sana nggak ada lagi bisa ada kesempatan. Karena waktu ketemu sama Kristus. Tetapi dengar ini, saudara dan saya, kita orang yang percaya kepada Tuhan. Waktu kita minta ampun, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-9. Sekarang saudara yang baca 1 Yohanes 1 ayat ke-9. Saudara baca suara dengan nyari. 1 Yohanes 1 ayat ke-9. Saudara baca 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Katakan amin. Apakah saat waktu kita melakukan kejahatan, kita sudah minta ampun sama Tuhan? Itu masalahnya. Ada yang maaf, pura-pura belum, udah tahu salah nggak mau minta ampun lagi, keras lagi. Nah itu bermasalah. Masalahnya kapan? Bukan hanya saat nanti, sekarang dia bermasalah. Tetapi kalau kita mau minta ampun sama Tuhan, Tuhan yang mengampuni segala perbuatan dosa yang saudara dan saya lakukan. Kita minta ampun sama Tuhan, itu pasti diampuni, terkecuali menghujat Roh Kudus. Kalau saudara dan saya, kita ada dosa, datang sama Tuhan, ampuni saya Tuhan. Bagaimana kalau kita ada salah tentang perkataan? Bagaimana supaya kita terlepas dari perkataan kita itu? Itu ada cara-caranya. Kalau kita ada berkata sia-sia, bagaimana supaya lepas ikatan itu dari hati yang menuduh? Tingkah langkah perbuatan, itu juga hati menuduh. Bagaimana bisa lepas? Kita datang minta ampun sama Tuhan. Tuhan dia pasti mengampuni. Katakan amin. Dan Roma pasal 8 ayat ke-1. Sekarang mari baca lagi bersama-sama. Roma pasal ke-8 ayat ke-1. Kita baca 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Jadi kalau kita ada di dalam Yesus Kristus, kita tidak dihukum. Waktu kita menghadap tahta pengadilan Kristus, Yesus lihat kita ini ada di dalam Dia apa tidak. Kalau kita ada di dalam Dia, kita tidak dihukum. Jadi ada hukum dalam arti keluarga dan bukan anak satu. Kalau anak, kita nggak mau pusing kalau bukan anak kita. Tapi kalau anak kita, pasti kita akan memusingkannya dalam arti gini. Kalau dia main air hujan, kita akan panggil, ayo masuk. Nanti kamu demam, kena air hujan. Ayo masuk. Tapi kalau anak tetangga, apakah saudara bisa, ayo masuk sini? Nggak mungkin. Palingan berkata, nah, jangan main hujan ya. Hanya seperti itu. Tetapi tidak bisa maksa untuk masuk. Nah, di antara setiap kita di tempat ini, dengar ini. Kalau saudara dan saya adalah anak Tuhan, saat waktu saudara dan saya berbuat salah, kita pasti ditegur. Nggak ada yang amin nih. Pasti ditegur. Dan pasti dihajar. Gak ada yang berani amin. Betul banget sih Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti itu. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalau ada di antara kita, sekarang engkau sedang berbuat dosa dan engkau rasa aman, saya kasih tahu,
Saudara bukan anak Tuhan, tetapi anak gampang.